Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Haikal akan menjawab persoalan midterm. Nomor 1, jelaskan perbedaan hukum pidana dengan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP, merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, di mana sumber hukumnya bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum material dan KUHP sebagai sumber hukum formil. Contohnya ada pembunuhan, penganiayaan, dan juga pencurian, merupakan kejahatan di dalam masyarakat. Sedangkan hukum pidana khusus adalah jenis perkara-perkara pidana yang pengaturan hukumnya berada di luar kitab undang-undang atau di luar KUHP, yang merupakan kitab undang-undang yang terkodifikasi, mempunyai karakteristik dan penanganan perkara yang khusus dan spesifik, yang lebih komprehensif. Contohnya itu ada undang-undang, ada tindak pidana korupsi, ada tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lainnya. Nomor 2, jelaskan kedudukan hukum pidana khusus dalam sistem hukum nasional. Suatu hal yang nyata, perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya undang-undang tindak pidana khusus, yaitu undang-undang hukum pidana yang ada di luar KUHP. Kedudukan hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah sebagai pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapa sempurnanya, pada suatu saat akan sulit memenuhi hukum dari masyarakat, karena KUHP sendiri menyatakan tentang kemungkinan adanya undang-undang pidana di luar KUHP itu, sebagaimana dapat disimpulkan dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 103 KUHP. Jelaskan sumber hukum bagi tindak pidana korupsi dan sejarah pengaturannya dalam sistem hukum di Indonesia. Sumber hukum tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Istilah korupsi baru digunakan pada tahun 1957, yaitu dengan adanya peraturan penguasa militer nomor 6 tahun 1957 yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat dalam Perundang-undangan Pasal 1 Ayat 1. Peraturan penguasaan militer nomor 8 tahun 1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata. Sedangkan nomor 11 tahun 1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh pemilik harta benda atau PHB. Sebutkan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dalam undang-undang dan sanksinya. Korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis atau bentuk tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kedua, suap menyuap pada pasal 3 Undang-Undang 1980 dengan sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah. Kedua, penggelapan dalam jabatan, pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Denda paling sedikit 150 juta dan denda paling banyak 750 juta. Yang ketiga, gratifikasi, pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Jelaskan penyimpangan hukum pidana material dan formil dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Korupsi juga salah satu bentuk kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Artinya bahwa hukum formil adalah hukum yang ditetapkan untuk mempertahankan atau melaksanakan hukum material. Hukum dalam arti formil ini disebut juga dalam hukum acara.
Mengingat bahwa tindak pidana korupsi sudah merupakan extraordinary crime, sehingga penanggulangannya pun diperlukan cara-cara yang luar biasa. Sehingga dengan hanya mengandalkan hukum acara pidana atau KUHP, maka penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi tidak akan efektif. Oleh karena itu, dalam perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga diatur beberapa ketentuan acara yang diperlukan untuk lebih efektifnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, tindak pidana korupsi secara tegas dirumuskan sebagai pidana formil. Jelaskan perkembangannya kaidah hukum pidana khusus sebelum dan sesudah reformasi. Tindak pidana khusus memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan bukan sekadar hanya mendapatkan rumusan tindak pidana saja. Awalnya, tindak pidana khusus dikenal sebagai hukum pidana khusus, kemudian berubah menjadi hukum tindak pidana khusus. Beberapa tindak pidana yang merupakan bagian dari tindak pidana khusus adalah tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, tindak pidana psikotropika, dan tindak pidana narkotika, dan lain sebagainya.